Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang perawat menemukan bahwa pasien lansia menolak makan selama 2 hari karena alasan kepercayaan tertentu. Pasien mengatakan bahwa ia sedang menjalani ritual keagamaan dan tidak boleh mengonsumsi makanan tertentu. Apa sikap paling tepat yang harus dilakukan oleh perawat dalam situasi ini? A. Memaksa pasien makan untuk menjaga status gizinya. B. Memberitahu keluarga agar membujuk pasien. C. Melaporkan pasien ke dokter karena membahayakan dirinya. D. Menghormati keputusan pasien sambil memberi edukasi alternatif yang sesuai. E. Membiarkan pasien kelaparan selama ritual berlangsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Karena dalam praktik keperawatan yang PK budaya, perawat harus menghargai kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut pasien, termasuk dalam hal makanan yang dikonsumsi saat menjalani ritual keagamaan. Tindakan yang bijaksana adalah tidak memaksakan intervensi secara langsung, tetapi tetap memberikan edukasi yang relevan mengenai kebutuhan gizi dan mencari alternatif yang tidak melanggar keyakinan pasien. Pendekatan ini menunjukkan sikap profesional, beretika, dan sensitif terhadap keragaman budaya pasien. Soal nomor 2. Seorang perawat di ruang rawat inap menyadari bahwa rekannya melakukan tindakan medis tanpa izin dari pasien dan tanpa menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu. Apa tindakan paling etis dan profesional yang seharusnya dilakukan oleh perawat tersebut? A. Membiarkan tindakan tersebut karena sudah biasa dilakukan. B. Menegur rekannya secara langsung di depan pasien. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan secara tertulis. D. Mengabaikannya karena tidak berdampak langsung pada pasien. E. Membicarakan hal tersebut dalam rapat staf minggu depan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Karena dalam praktik keperawatan yang menjunjung tinggi etika dan hukum, setiap tindakan keperawatan wajib dilakukan dengan informed consent, persetujuan tindakan, dari pasien. Jika seorang perawat menyaksikan pelanggaran etik atau hukum, seperti tindakan tanpa persetujuan, maka ia memiliki tanggung jawab profesional untuk melaporkannya secara formal. Melaporkan secara tertulis menunjukkan sikap objektif dan sesuai prosedur. Soal nomor 3. Seorang perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dari suku tertentu yang menolak sentuhan fisik oleh lawan jenis. Apa langkah paling tepat dilakukan oleh perawat laki-laki? A. Tetap melakukan tindakan karena kondisi pasien mendesak. B. Meminta keluarga untuk melakukan tindakan keperawatan. C. Mencatat penolakan lalu menghentikan asuhan. D. Mengatur agar perawat perempuan yang memberikan asuhan. E. Menjelaskan prosedur sambil memaksakan tindakan ke pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Karena kepekaan budaya dalam praktik keperawatan berarti menghormati keyakinan, adat, dan nilai-nilai yang dipegang pasien. Menyesuaikan pemberi layanan sesuai dengan preferensi budaya pasien, seperti gender, dapat mencegah konflik dan meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan pasien terhadap layanan keperawatan. Ini menunjukkan profesionalisme dan etika pelayanan yang inklusif. Soal nomor 4. Seorang perawat memberikan informasi yang tidak lengkap tentang efek samping obat kepada pasien sebelum pemberian. Jika pasien mengalami efek samping dan merasa tidak diberitahu, perawat tersebut dapat dianggap melanggar prinsip apa? A. Keadilan. B. Otonomi. C. Beneficence. D. Non-maleficence. E. Fidelity. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Karena prinsip otonomi dalam keperawatan menekankan bahwa pasien berhak mengetahui semua informasi relevan untuk mengambil keputusan terkait perawatan dirinya. Memberikan informasi yang tidak lengkap berarti membatasi hak pasien untuk memilih secara sadar. Informed decision. Ini dapat mengarah pada pelanggaran etik dan ketidakpercayaan terhadap profesi perawat. Soal nomor 5. Seorang perawat melihat rekannya memalsukan tanda tangan pasien pada formulir persetujuan tindakan. Apa langkah profesional yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? A. Memberitahu pasien untuk menegur perawat yang bersangkutan. B. Menyimpan informasi tersebut demi solidaritas tim. C. Meminta rekannya menghapus tanda tangan tersebut. D. Membiarkannya karena pasien sebenarnya sudah setuju secara lisan. E. Melaporkan ke komite etik atau atasan langsung secara tertulis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Karena
Pemalsuan dokumen adalah pelanggaran etik dan hukum serius dalam praktik keperawatan. Tindakan profesional yang sesuai adalah melaporkan secara tertulis kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Ini penting untuk menjaga integritas profesi serta melindungi keselamatan dan hak pasien. Soal nomor 6. Dalam situasi darurat, seorang perawat melakukan tindakan medis penyelamatan nyawa tanpa sempat meminta persetujuan pasien. Apakah tindakan ini dibenarkan secara etik? A. Tidak, karena tetap butuh persetujuan. B. Ya, selama disetujui dokter. C. Tidak, karena pasien mungkin menolak. D. Ya, jika tindakan dilakukan demi keselamatan jiwa. E. Tidak, kecuali pasien tidak sadar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Karena dalam situasi kegawat daruratan, prinsip non-maleficence dan beneficence dapat menjadi prioritas atas prinsip otonomi. Menyelamatkan nyawa pasien menjadi pertimbangan etis ketika tidak memungkinkan memperoleh persetujuan langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip etik keperawatan dalam kondisi darurat. Soal nomor 7. Dalam pendekatan budaya kepada pasien yang menggunakan pengobatan tradisional, apa sikap yang harus diambil oleh perawat? A. Menyuruh pasien menghentikan pengobatan alternatif. B. Menolak melakukan perawatan jika pasien menggunakan ramuan. C. Mendengarkan dan menghormati keyakinan pasien sambil memberi edukasi medis. D. Mengabaikan kebiasaan pasien demi fokus ke protokol rumah sakit. E. Menyarankan pasien pindah ke pengobatan modern saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Karena perawat perlu bersikap terbuka dan menghargai pilihan pengobatan tradisional pasien selama tidak bertentangan dengan keselamatan pasien. Pendekatan kolaboratif antara budaya dan ilmu medis akan meningkatkan kepercayaan pasien dan efektivitas asuhan yang diberikan. Soal nomor 8. Apa contoh paling nyata dari penerapan prinsip beneficence dalam praktik keperawatan? A. Memberitahu pasien seluruh risiko prosedur. B. Menghindari memberi tindakan yang merugikan pasien. C. Melindungi pasien dari informasi yang menakutkan. D. Melakukan tindakan terbaik untuk kebaikan pasien. E. Menghormati keputusan pasien meski tidak sesuai protokol. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Karena beneficence berarti perawat bertindak demi kebaikan pasien secara aktif. Ini mencakup memberikan perawatan terbaik, mengurangi penderitaan, dan memaksimalkan manfaat klinis bagi pasien. Prinsip ini menjadi dasar keputusan tindakan keperawatan. Soal nomor 9. Perawat menerima pasien dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda dan keluarga pasien meminta agar ruangan dipasangi benda keagamaan. Apa respons paling etis dari perawat? A. Menolak permintaan karena tidak sesuai standar ruang rawat. B. Menerima permintaan selama tidak mengganggu keselamatan. C. Meminta keluarga membawa benda tersebut secara diam-diam. D. Menyarankan pasien memindahkan perawatan ke rumah. E. Mengganti benda tersebut dengan simbol rumah sakit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Karena menghormati praktik spiritual pasien adalah bagian dari asuhan yang PK budaya dan holistik. Selama benda tersebut tidak mengganggu prosedur medis atau keselamatan, perawat sebaiknya mengakomodasi permintaan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai pasien. Soal nomor 10. Dalam proses pembuatan keputusan medis, seorang pasien dengan usia lanjut menolak operasi yang menurut tim medis penting untuk menyelamatkan nyawanya. Apa tindakan perawat? A. Mengedukasi dan tetap menghormati keputusan pasien. B. Memaksa tindakan demi keselamatan pasien. C. Mengalihkan keputusan ke keluarga. D. Melanjutkan tindakan karena itu standar prosedur. E. Membujuk pasien dengan tekanan emosional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Karena perawat wajib menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang cukup, informed decision. Peran perawat adalah memberikan informasi yang akurat, mendukung, dan tidak memaksakan, sekaligus menghargai prinsip otonomi pasien. Soal nomor 11. Apa konsekuensi hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis tanpa izin praktik keperawatan? A. Hanya dikenai sanksi internal rumah sakit. B. Tidak ada, selama pasien tidak mengeluh. C. Dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. D. Hanya ditegur oleh atasan langsung. E. Diwajibkan mengikuti pelatihan ulang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Karena praktik keperawatan diatur secara hukum dan membutuhkan STR dan SIP. Melakukan tindakan tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan ilegal, berpotensi malpraktik, dan menimbulkan konsekuensi hukum serius. Soal nomor 12.
Perawat menyadari bahwa diagnosis keperawatan yang dibuatnya tidak tepat dan sudah terlanjur diterapkan intervensi. Apa tindakan profesional yang seharusnya dilakukan? A. Meneruskan rencana karena sudah berjalan. B. Menghapus catatan untuk menghindari masalah. C. Menyampaikan ke pasien bahwa itu bukan kesalahan. D. Mengalihkan tanggung jawab ke rekan kerja. E. Mengubah diagnosis dan dokumentasi dengan jujur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Karena praktik profesional perawat mencakup kemampuan untuk melakukan evaluasi diri dan koreksi bila terjadi kesalahan. Transparansi dan dokumentasi yang jujur penting untuk menjamin keselamatan pasien dan menjaga integritas catatan medis. Soal nomor 13. Dalam kegiatan perawatan komunitas, perawat mendapati warga tidak ingin divaksin karena isu agama. Apa strategi pendekatan terbaik? A. Memaksa warga karena vaksin program pemerintah. B. Mengedukasi berbasis nilai budaya dan tokoh masyarakat. C. Membiarkan warga karena keyakinan adalah hak pribadi. D. Melapor ke pihak berwenang untuk tindakan tegas. E. Menyebarkan selebaran ilmiah secara luas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Karena pendekatan berbasis budaya dan melibatkan tokoh masyarakat mampu menjembatani pemahaman warga tanpa memaksakan kehendak. Ini meningkatkan efektivitas promosi kesehatan dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan religius. Soal nomor 14. Apa prinsip etik yang dilanggar jika seorang perawat menyampaikan informasi palsu untuk membuat pasien merasa tenang? A. Autonomi. B. Fidelity. C. Non-maleficence. D. Veracity. E. Beneficence. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Karena prinsip veracity adalah kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada pasien. Memberikan informasi yang salah, walaupun tujuannya menenangkan, tetap merupakan pelanggaran etik karena menipu dan merusak kepercayaan pasien. Soal nomor 15. Seorang perawat diminta oleh keluarga untuk menyembunyikan diagnosis kanker stadium akhir dari pasien. Apa tindakan etis yang sebaiknya dilakukan? A. Menjelaskan pentingnya transparansi dan hak pasien tahu. B. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada dokter. C. Mengikuti permintaan keluarga demi ketenangan pasien. D. Mengabaikan permintaan dan tetap diam. E. Memberitahu pasien secara diam-diam tanpa keluarga tahu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Karena pasien memiliki hak untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara penuh. Perawat harus menjelaskan kepada keluarga bahwa menyembunyikan informasi dapat melanggar hak pasien dan bertentangan dengan prinsip etik otonomi dan veracity. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.